Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala fi hadha sobahi. Naam, sobahi yaumil ahad. Sadis wal isyirin 26 Rajab eh, 1446 Hijriah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas. Ya, baca kitab Al-Mulakhas. Kitab Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, yang mana kita kitab Mulakhas, di mana kita masih pada bab man haqqaqat tauhid. Ya, ini menyempurnakan merealisasikan tauhid. Orang yang demikian akan masuk jannah tanpa hisab di suatu keutamaan yang sangat besar. Nah, kemudian Al-Mu'allif Kitab Tauhid membawakan dua ayat. Ini telah kita baca beserta juga penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah, ayat tentang Nabi Ibrahim, bagaimana beliau menyempurnakan betul-betul menyempurnakan tauhid yang seharusnya kita teladani Nabi Ibrahim sebagai teladan panutan kita. Nah, semua. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, ayat kedua. Ini bagaimana orang-orang mukminin terdahulu mereka merealisasikan betul-betul tauhid itu dengan tidak menyekutukan ya Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian di dalam kitab Tauhid disebutkan hadis. Setelah dua ayat tadi disebutkan hadis, yang bentuknya kisah ya, dari Husain bin Abdurrahman. Nah, beliau bercerita suatu saat berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tabi'in. Sa'id bin Jubair bertanya siapa yang eh, bangun tadi malam. Kemudian Husain bin Abdurrahman menjawab, saya bangun karena saya disengat hewan. Kemudian saya meminta apa itu irtaqa itu, meminta tolong untuk diruqyah. Nah, kemudian Said bin Jubair tanya, apa hujahnya antum apa? Kenapa? Kenapa meminta ruqyah? Kata Husain bin Abdurrahman karena ada hadis dari Sya'bi. Nah, kemudian Said bin Jubair mengatakan bahwasanya oh bagus kalau ada hujahnya bagus. Namun ada hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kemarin kita sampai di sini, bahwasannya Nabi diperlihatkan umat-umat terdahulu. Nah, Nabi Muhammad melihat sekelompok orang yang sangat besar, sangat banyak, dan ternyata itu adalah Nabi Musa. Nah, di sini atau sebelumnya Nabi hanya melihat ada seorang nabi satu pengikut, kemudian nabi dengan dua saja pengikutnya, kemudian Nabi Musa sangat banyak pengikutnya. Nah, ini keadaan hari kiamat, bagaimana para nabi berkumpul dengan para pengikutnya. Ya, semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga ada, di dalam umat Nabi Muhammad disebutkan di sini, sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Terdapat 70 70.000, 70.000 golongan, atau di sini tidak disebutkan. Yadkhulunal jannah. Mereka 70.000 ini masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Sampai sini kemarin. Kemudian tsumma nahadha. Di dalam hadis itu Ibnu Abbas melanjutkan, tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Nah, kemudian beliau berdiri. Beliau masuk tempat tinggalnya. Fakhadhan nasu fi ulaika. Orang-orang mulai membicarakan eh sab'una alfan ini, 70 golongan ini, 70.000 golongan. Nah, para sahabat. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berbicara. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin, la'alla, mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah. Ya, ini para sahabat. Mungkin saja yang dimaksud 70.000 golongan ini. Waqala ba'dhum, ada juga yang bilang, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Tapi bisa jadi mereka ini yang 70.000 tadi itu adalah mereka-mereka yang dilahirkan dalam Islam. Nah, jadi orang tuanya sudah Islam dulu, ini anaknya lahir. Falam yusyriku billahi syai'a. Nah, sehingga tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak pernah sejak lahir sudah Islam gitu. Karena para sahabat nah baru datang Islam ketika mereka sudah besar begitu. Orang tua mereka masih menyembah berhala. Wadakaru asya. Orang-orang para sahabat menyebutkan yang lainnya juga, kemungkinan yang lainnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Maka ketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya. Para sahabat pun mengkabarkan tentang perkara itu. Ya, ini orang-orang menebak-nebak ini siapa? 70.000 golongan ini siapa? Faqal, maka Nabi bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkaluna. Nah, Nabi bersabda mereka 70.000 golongan itu adalah mereka-mereka yang la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai. Ya, ini pengobatan, pengobatan nah, dengan cara menggunakan apa namanya besi panas begitu dipanasin sangat-sangat panas, kemudian diletakkan di bagian luka yang berdarah begitu biar cepat kering atau nam atau yang lainnya. Wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatoyur. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka eh, betul-betul bertakwa kepada Tuhan mereka. Jadi ini tidak meminta ruqyah, tidak meminta untuk dikai atau tidak melakukan kai, tidak yatatayyarun, tidak bertatayur dan mereka semua enam orang-orang yang bertawakal kepada Rob mereka. Ini kriteria 70.000 kalangan tersebut. Faqama Ukkasyatu ibnu Mihsan. Maka berdirilah Ukasyah bin Mihsan. Nah, sahabat Nabi. Ketika Nabi menjelaskan ini 70.000 golongan adalah mereka-mereka yang ya demikian, Ukasyah langsung berdiri. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ukasyah berkata, Ud'u Allah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Nah, agar menjadikanku termasuk mereka. Golongan 70.000 ini yang masuk jannah bighairi hisabin wala adab. Qala anta minhum thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukasyah. Nah, ketika Ukasyah bin Mihsan meminta untuk didoakan, maka Nabi bersabda, anta minhum, engkau termasuk dari mereka 70.000 golongan. Kemudian ada rojulun akhar, laki-laki lain berdiri juga meminta hal yang sama. Allah an yaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka 70.000 golongan. Faqal sabaqaka biha Ukasyah. Telah mendahuluimu Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu dalam hal itu. Jadi dalam hal minta doa ini. Nah, ya Nabi tidak ingin semua orang di situ pada berdiri terus minta doa semua. Nah, jadi suasananya tidak kondusif. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Hafizahullahu Ta'ala terkait hadis ini. Beliau memulai dari tarajimur rijal al-waridatu. Nah,
Asma'uhum fil hadithi tarajimur rijal. Tarajimur rijal. Terjemah. Yakni biografi. Biografi pak orang-orang rijal. Orang-orang. Nah, biografi al-waridatu asma'uhum. Asma'uhum di sini fa'il. Jadi al-waridatu ini walaupun isim, namun dia bisa memiliki fa'il. Terjemah atau biografi orang-orang yang nama-namanya terdapat al-waridah dalam hadis ini. Nah, tidak ada kata ini ya di sini fil hadis, cuman disebutkan dalam hadis. Namun karena ada al di sini, nah kita bisa tambahkan dengan arti ini begitu di dalam hadis ini atau hadis tersebut. Yakni hadis yang dimaksud. Nah, pertama Husain. Ya, ini yang pertama kali dijelaskan karena yang pertama kali disebutkan di sini Husain bin Abdurrahman. Siapa itu? Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahmani As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'ina mata sanata nam mi'atin sanata mi'atin wa sittah wa thalathin. Nah, walahu salah satun wa situna atau tis'auna sanatan. Beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Nah, Al-Harithi. Nah, ini min tabi'i tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in. Ini generasi setelah tabi'in. Yang pertama generasi sahabat, kemudian Nabi wafat, generasi tabi'in, kemudian sahabat pada wafat, generasi setelahnya tabi'in ini, tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah itu generasi yang setelah-setelahnya lagi. Nah, ini beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Mata sanata mi'atin wasit, nah wasitah wasalasin. Beliau wafat pada tahun 1136 Hijriah. Nah, beliau memiliki umur 93 tahun. Ini Husain bin Abdurrahman. Kemudian Sa'id bin Jubair yang disebutkan tadi dalam hadis bahwasannya Husain ini sedang berada di Sa'id bin Jubair. Huwal imamul faqihu. Nah, min ajlati ashabi Ibni Abbasin qatalahul Hajjaj sanata al-khamis wa tis'un walam yukmil walam yukmilil khamsina. Beliau siapa ini? Sa'id bin Jubair. Beliau adalah al-imam, seorang imam, al-faqih, seorang faqih. Nah, ahli agama, betul-betul paham dengan agama. Min ajallati ashabi bin Abbas. Ya, beliau termasuk orang-orang atau termasuk sahabat terbaik Ibnu Abbas. Ashab ini murid-murid juga bisa diterjemahkan murid-murid. Nah, ini Said bin Jubair termasuk murid yang terkenal, murid Ibnu Abbas atau ajal lah, yang terbaik. Qatalahul Hajjaj sanata al-khamis wa tis'in. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj tahun 95 Hijriah. Ya, beliau belum sampai pada 50 tahun. Belum mencapai usia 50 tahun. Ini Sa'id bin Jubair. Kemudian Asy-Sya'bi. Nah, Asy-Sya'bi ismuhu Amir bin Syurahil Al-Hamadani. Wulida fi khilafati Umar. Wa huwa min thiqati tabi'in. Mata sanata mi'atin. Nah,
wa thalathah lil hijriyah. Asy-Sya'bi nama beliau adalah Amir bin Syurahil Al-Hamadani. Beliau dilahirkan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, sehingga beliau termasuk generasi tabi'in. Tidak bertemu Nabi tapi masih bertemu sahabat. Wa huwa min thiqatit tabi'in. Beliau termasuk tabi'in yang thiqah. Nah, beliau wafat tahun 103 Hijriah. Ini Sya'bi yang disebutkan oleh Husain. Hadithun haddatsanahu Sya'bi. Kemudian Buraidah. Nah, di sini juga ada Buraidah. Di dalam kisah ini ya di sebelah mana itu hadithun haddatsanahu Sya'bi haddatsana an Buraidah. Jadi ada hadis disampaikan kepada Husain bin Abdurrahman dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mendapatkan hadis tersebut dari Buraidah bin Al-Husaybi. Siapa ini? Apakah beliau sahabat atau bukan? Bidhammi awwalihi wa fathi tsanihi. Nah, yakni dengan mendomah awalnya Buraidah wa fathi tsanihi. Kemudian setelahnya di fathah ro Buraidah. Nah, ini biasa kalau di kitab-kitab kadang disebutkan atau mungkin kitab terdahulu yang enam harokat itu kadang tidak diletakkan atau kadang ada coretan-coretan sehingga membingungkan, maka ditulislah penjelasan. Kalau cara bacanya adalah dengan di dhammah awalnya, kemudian setelahnya di fathah. Jadi kalau bahasa Arab beda harokat bisa beda jauh sekali artinya. Nah, Ibnul Husaybi bin Husayb bin Al Harith Al Aslami. Nah, sahabiyun syahirun. Nah, beliau adalah sahabat yang terkenal, Buraidah bin Al-Husaybi. Mata sanata sit anam sittina wa thalathah. Nah, atau sanata thalith wa sittin lil hijrah. Beliau wafat tahun 63 Hijriyah. Buraidah bin Al-Husaybi. Kemudian Ibnu Abbas. Nah, ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Haddatsana Ibnu Abbas. Tadi disebutkan Sa'id bin Jubair ternyata memang murid dari ajallati ashabi Ibnu Abbas, murid terbaik Ibnu Abbas. Huwa sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Abbas ini ayahnya. Bin Abdul Muttalib. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil fakana kadzalika wa mata bit Taif sanata thamin was sittin lil hijrah sanata thamin was sittina hijriyah. Nah, Ibnu Abbas sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, beliau merupakan sepupu Rasulullah, Ibnu Ammin Nabi. Ini terjemahannya anak dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak ada bahasa sepupu dalam bahasa Arab. Ini istilahnya Ibnu Am, anak paman, anak paman. Sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini masih saudara dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini dengan doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah, ajarkanlah dia agama dengan mendalam. Nah, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada dia Abdullah bin Abbas ini at-ta'wil, ini tafsir, tafsir Al-Qur'an.
Nah, fakana kadzalik. Nah, maka beliau pun demikian, ahli faqih fiddin dan juga ahli ini ya takwil tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini juga kita perlu contoh doa Nabi untuk diri kita. Faqihni fiddin. Nah, muallimni at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah aku dalam agama dan ajarkanlah aku tafsir Al-Quran. Wa mata bit Ta'ifi sanata tsamin. Ya, beliau wafat di Taif tahun 68, tahun 68 Hijriyah. Ibnu Abbas. Kemudian terakhir Ukasyah. Yang tadi yang terakhir yang apa? Qama Ukasyah faqala ud'u Allah, yang meminta didoakan. Beliau adalah Ukasyah bin Mihsan Naam, bin Harsan Al-Asadi. Kana minas sabiqina ilal Islam hajara wa syahida Badran. Badran wa qatala fiha wastashhada fi qitalir riddah ma'a Khalid bin Walid. Naam. Sanata الثاني عشر Hijriyah. Ukasyah, beliau adalah Ukasyah bin Mihsan bin Harsan Al-Asadi dari Bani Asad. Beliau termasuk dari As-Sabiqin Al-Au ilal Islam, orang yang termasuk awal-awal pertama masuk Islam. Ketika Islam datang, beliau termasuk yang segera menyambut. Hajara, beliau sempat berhijrah, yang mengikuti hijrah. Beliau juga syahidah Badaran, mengikuti perang Badar. Waqatala fiha, dia berperang. Wastashhada fi qitalir riddah. Beliau akhirnya meninggal ketika di perang Ar-Riddah. Nah, bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 12 Hijriyah. Nah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Ini melanjutkan hadis dari kitab Tauhid, kemudian membaca beberapa biografi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, dari Husain bin Abdurrahman, kemudian gurunya Sa'id bin Jubair, kemudian Buraidah Syabi juga. Nah, Buraidah bin Al-Husayb, sahabat Nabi, Ukasyah bin Mihsan Ibnu Abbas, dan nah, ya Ukasyah bin Mihsan itu. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.